Tawaran Sheikh Jassim untuk MU tetap berlaku. Tawaran Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani untuk Manchester United dilaporkan tetap ada, dengan investor Qatar itu masih bertekad untuk memenangkan pengambil alihan klub MU. Hampir 1 tahun telah berlalu sejak keluarga Glazer mengungkapkan bahwa mereka terbuka untuk berdiskusi mengenai potensi penjualan juara Inggris 20 kali itu. Saat ini ada 2 kandidat utama untuk menyelesaikan pengambil alihan yaitu Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe, meskipun masih ada ketidakpastian besar mengenai rencana pemilik saat ini. Perpecahan dikatakan terjadi dalam keluarga Glazer dalam hal tindakan terbaik, dan ada laporan dalam beberapa minggu terakhir bahwa Man United mungkin akan segera dikeluarkan dari pasar. Sheikh Jassim hanya tertarik untuk segera mengambil alih 100%, dan pemain Qatar itu juga menegaskan bahwa dia bersedia memberikan dana yang signifikan untuk memperbaiki Old Trafford dan juga tempat latihan klub. Menurut Manchester Evening News, tawaran terbaru Sheikh Jassim, yang dikatakan berjumlah sekitar 5 miliar pound, masih tetap diajukan. Laporan tersebut mengklaim bahwa perusahaan Qatar tersebut masih menunggu tanggapan, meskipun tidak jelas apakah dia bersedia menaikkan tawaran jika keluarga Glazer dengan jelas menyatakan harga yang mereka minta. Ada dugaan bahwa keluarga Glazer, saat ini, menghargai klub tersebut dengan harga 6 miliar pound tetapi percaya bahwa penjualan sebesar 10 miliar pound bukanlah hal yang mustahil dalam waktu dekat. Pengambil alihan awalnya diharapkan selesai pada bulan April, atau pada pembukaan jendela transfer musim panas, namun keluarga Glazer tetap bertanggung jawab. Protes terhadap pemilik Amerika kembali terjadi dari sejumlah besar pendukung Man United pada tahap awal musim tahun 2023-24. Man United kalah lagi, Paul Scholes, saya malah senang, soalnya. Scholes coba memandang dari kacamata positif soal kekalahan terbaru Man United dari Galatasaray. Legenda Manchester United Paul Scholes mengakui dirinya malah bersemangat melihat tim kesayangannya ini tumbang dari Galatasaray, yang melengkapi 6 kekalahan di seluruh kompetisi musim ini. Pasalnya, menurut Scholes, ada beberapa sisi positif yang bisa dipetik dari hasil negatif itu. Salah satunya, penampilan menjanjikan striker Rasmus Højlund. Seluruh gol Man United dalam kekalahan itu diborong oleh pemuda Denmark tersebut. Wajar saja jika merasa sangat kecewa, tutur Scholes saat membahas mengenai kekalahan kedua Man United di Liga Champions. Namun dia melanjutkan, saya kira, saya melihat di dalam tim ini sudah cukup untuk membuat saya senang. Soalnya, ada Højlund yang mencetak 2 gol. Dia membuat 2 gol brilian. Saya benar-benar menyukai gol kedua, dia membuat bek tengah tak punya kesempatan. Kaki yang bersih dan penyelesaiannya sangat tenang. Kami juga memiliki gol yang dianulir, tambah Scholes. Melihat performa Højlund sejauh ini, Scholes langsung teringat akan masa-masa emas Ruud van Nistelrooy, ketika striker legendaris Belanda ini jadi mesin gol Man United. Dan tentu, saya berpikir, wow, ada sedikit Van Nistelrooy dalam dirinya, pungkasnya. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day. Meski kalah dari Galatasaray, Erik ten Hag sanjung abis satu pemain MU ini. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan pujian setinggi langit kepada Rasmus Højlund baru-baru ini. Ia menilai sang striker menunjukkan performa yang impresif di laga kontra Galatasaray. Di laga itu, MU kembali menelan kekalahan. Setan Merah tumbang dengan skor 3-2 dari tim asal Turki itu. Meski timnya kalah, Ten Hag menilai ada satu pemain MU yang tampil menonjol di laga itu. Saya rasa dia, Rasmus Højlund, memiliki kualitas yang luar biasa, ujar Erik ten Hag kepada MU TV. Ten Hag mengaku tidak terkejut melihat sang striker yang mampu mencetak 2 gol untuk MU di laga itu. Ia menyebut sejak Rasmus datang ke MU, sang striker sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus sebagai seorang striker. Kita melihat bahwa hari ini ia bisa memberikan sesuatu kepada tim ini. Namun sejujurnya sejak pertandingan-pertandingan sebelumnya, ia selalu berada di posisi yang tepat dan ia sangat lapar untuk mencetak gol, sambung Ten Hag. Anda bisa lihat bahwa ia selalu bermain dengan baik di setiap kali ia diberi kesempatan bermain bersama kami, sambung Ten Hag. Anda bisa lihat ia terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
Jadi saya benar-benar senang dengan performanya, imbuhnya. Meski sudah mencetak 3 gol di ajang Liga Champions bagi MU, Højlund belum mencetak satupun gol di ajang EPL. Itulah mengapa striker timnas Denmark itu bakal mencoba mencetak gol pertamanya di EPL saat MU menantang Brentford di akhir pekan nanti. Mau ex-Barcelona ini, Manchester United harus siap rogoh kocek cukup dalam. Ada kendala baru menghalangi niatan Manchester United untuk merekrut Jean-Claire Todibo. Bek Nice itu dilaporkan dibanderol dengan harga yang mahal. Manchester United diketahui sedang mencari bek tengah baru. Setan Merah mengalami krisis di sektor pertahanan mereka setelah beberapa bek mereka harus menepi akibat cedera. Erik ten Hag telah memetakan beberapa nama untuk menjadi rekrutan baru MU. Salah satunya adalah Jean-Claire Todibo yang saat ini membela Nice. Vicajes melaporkan bahwa Nice siap melepaskan Todibo di musim dingin nanti. Namun MU harus siap keluar uang yang tidak sedikit. Laporan tersebut mengklaim bahwa Nice sudah tahu bahwa MU meminati jasa bek mereka. Raksasa Prancis itu dikabarkan siap bernegosiasi dengan MU. Nice dikabarkan lagi butuh dana segar untuk tim mereka. Jadi mereka bisa memanfaatkan ketertarikan MU ini untuk mendapatkan dana segar dari penjualan Todibo. Itulah mengapa Nice dikabarkan membanderol sang bek di angka 40 juta euro. Mereka menilai sang bek layak dihargai segitu karena usianya yang masih muda dan performanya yang apik. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah lama mendambakan jasa Todibo. Sang bek sebenarnya sudah ingin didaratkan MU sejak musim panas kemarin. Namun mereka menemui kendala untuk merekrut sang bek. Pada saat itu Harry Maguire menolak pindah ke West Ham. Alhasil MU tidak punya dana yang cukup untuk memboyong sang bek. Menurut kabar yang beredar di Inggris, MU punya dua opsi alternatif jika mereka gagal mendapatkan Todibo. Jaran Branwhite dan Antonio Silva dilaporkan juga masuk dalam radar setan merah di musim